Ketika zaman kerajaan Majapahit, seorang Kamituwo ditempatkan di Sampang Madura, di mana pangkatnya hanya sebagai patih. Kepatihan ini bisa dikatakan berdiri sendiri. Keraton Sampang bertempat di Madegan. Dan saat kekuasaan Majapahit mulai mundur, berkuasalah di Sampang Aryo Lembu Peteng, seorang putra Raja Majapahit dengan Putri Campa. Kemudian dia akhirnya pergi memondok ke Ampel dan akhirnya meninggal dunia di sana. Penggantinya sebagai Kamituwo di Sampang adalah Aryo Menger, putra tertuanya, dan Keraton Sampang tetap di Medegan. Aryo Menger ini mempunyai 3 orang putra, yaitu Aryo Langgar, Aryo Pratikel, dan Aryo Pangengah. Aryo Pratikel bertempat tinggal di Pulau Gilimandangin atau Pulau Kambing, sedangkan Aryo Panengah bertempat tinggal di Karangantang dan bergelar Pulang Jiwo. Aryo Pratikel mempunyai anak perempuan yang kawin dengan Aryo Pojok dan mempunyai anak namanya Kiai Demang. Demangan adalah nama tempat kelahirannya. Setelah dewasa, Demang sering pergi ke beberapa tempat yang dipandang keramat dan lalu ia bertapa di sana beberapa hari lamanya. Suatu ketika, dia tertidur di tempat pertapaannya dan bermimpi disuruh berjalan terus ke arah barat daya menuju desa Plakaran. Demang kemudian bangun dari tidurnya, lalu bergegas pulang dan meminta izin pada orang tuanya untuk memenuhi panggilan dalam mimpinya tersebut. Sebetulnya ayah dan ibunya tidak setuju, namun karena kemauan sang anak sangat kuat maka mau tidak mau akhirnya mereka mengizinkan Demang. Konon, selama dalam perjalanan ke arah barat daya, Demang makan seadanya. Buah-buahan, daun-daunan dan apa saja yang dapat dimakan. Tidurnya pun di sembarang tempat. Dia tidur di bawah pohon di hutan di mana ia temui untuk berteduh dan bermalam. Suatu ketika, Demang sedang melepaskan lelah dan dia berhenti, tiba-tiba seorang perempuan tua datang memberikan suatu bungkusan dari daun-daun. Dibukalah bungkusan itu, terdapat 40 buah bunga nagasari. Bertanyalah Demang pada si perempuan tua, di mana ada pohon nagasari. Perempuan tersebut menjawab bahwa pohon nagasari terletak di Plakaran dan tidak jauh lagi dari tempat ini. Demang kemudian meneruskan perjalanannya menuju Plakaran dengan diantar perempuan tua tadi. Sesampainya di desa tersebut, Demang beristirahat di tempat pengantarnya. Di sana ia disuguhi makanan yang lezat-lezat dan yang menghidangkan makanan itu adalah Nyi Sumekar, putri dari janda tersebut. Demang jatuh cinta pada Nyi Sumekar tidak beberapa lama setelah itu mereka kawin. Kemudian mereka mendirikan rumah besar yang orang-orang sebut Keraton Kota Anyar Arosbaya. Dari perkawinan Demang dan Nyi Sumekar lahirlah beberapa putra, yaitu dengan nama-nama 1. Kiai Adipati Pranomo II, Kiai Pratolo III, Kiai Pratali IV, Pangeran Panakan dan 5. Kiai Pragalbo. Suatu hari Demang mendapat mimpi bahwa kelak yang akan menggantikan dirinya adalah Kiai Pragalbo, yang akan menurunkan pemimpin-pemimpin masyarakat yang baik. Kiai Pramono, putra tertua, disuruh bertempat tinggal di Sampang dan memerintah di kota itu. Kiai Pramono kawin dengan seorang putri Wonorono di Pamekasan sehingga ia juga menguasai Pamekasan. Jadi ketika itu Pamekasan dan Sampang bernanung dalam satu kerajaan. Hal ini berlanjut sampai masa Nugroho, Bonorogo, menggantikan ayahnya yang berkeraton di Pamekasan. Dua daerah itu masih di bawah satu kekuasaan. Setelah masa Bonorogo berkuasa, Pamekasan dan Sampang terpisah menjadi kerajaan sendiri-sendiri. Sampang diperintah oleh Adipati Pamadegan, dan Pamekasan diperintah oleh Panembahan Ronggo Sukawati. Kedua-duanya ini adalah putra dari Bonorogo. Setelah Adipati Pamadegan turun tahta, Sampang dipimpin oleh Pangeran Adipati Mertosari, cucu dari Putri Pramono, putra dari Pangeran Sura Jamburingin. Demikianlah diceritakan bahwa memang menjadi kenyataan Kiai Demang banyak menurunkan raja-raja di Madura.